dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim pun bersumpah pada dirinya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika rakyat Babilonia, ibu kota Irak, melaksanakan peribadatan di luar kota, Nabi Ibrahim pun pergi ke haikal tempat peribadatan mereka. Sampainya di haikal, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan kampak yang besar. Hanya menyisakan satu berhala, yaitu berhala yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kampak tersebut di berhala yang paling besar. Tatkala mereka mengetahui bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka sudah hancur, mereka pun berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang melakukan dan menghancurkan berhala-berhala kami, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka pun berkata, "Saya melihat yang melakukan adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim." Pada saat itu Raja Namrud pun murka, memerintahkan prajuritnya untuk menghadirkan Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadirkan dan disidang. Kemudian beliau bertanya, "Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan, yang menghancurkan berhala-berhala kami ya Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab, "Coba kalian tanyakan kepada berhala yang paling besar itu, dialah yang melakukannya. Buktinya kampak ada di lehernya. Coba kalian tanyakan, kalau memang berhala-berhala itu dapat berbicara." Mereka pun tertunduk lesu atas jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Seraya berkata, "Laqad alimta ma haula'i yantiqun." Wahai Ibrahim, engkau sudah mengetahui bahwasannya berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Nabi Ibrahim pun berkata, "Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun." Kenapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian, hanya mendatangkan mudarat kepada kalian? Celakalah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan itu Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun dibelenggu serta diikat dan dibawa ke tanah lapang. Rakyat Babilonia, ibu kota Irak pun berbondong-bondong menuju tanah lapang untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Ketika sampai di tanah lapang, api pun menyala. Setelah api berkobar-kobar, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Ibrahim? Allah tidak menurunkan hujan, Allah tidak mendatangkan angin untuk mematikan api tersebut. Tetapi Allah adalah Tuhannya api. Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni barkan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun di dalam api, ia merasa sejuk, merasa dingin, tidak merasakan panasnya bara api tersebut. Begitulah perlindungan serta pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga kita sekarang yang belum melaksanakan haji, kita tetap berniat dalam hati kita, tidak ada yang tidak mungkin. Innamal a'malu binniyat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban umat muslim bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadah ke Makkah al-Mukarramah. Artinya banyak jalan menuju Roma. Yang tadinya sifatnya api adalah membakar, sifatnya api adalah panas. Ketika Allah berkata kun fayakun, api itu pun menjadi. Begitu juga kita yang kurang mampu, yang kita rasa
Tetapi jika Allah berkehendak, kita akan berangkatkan haji melalui dari jalan tidak terduga-duga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan usia yang sudah senja, yang sudah tua, ia perlu memiliki keturunan. Tetapi ia senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Tatkala doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diberikan seorang anak yang bernama Ismail, yang penyabar dan soleh yang luar biasa. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kembali diuji dengan mengasingkan anak dan istri yang baru ia miliki di suatu tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Disitulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan istri dan anaknya di Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana bisa Sayyidah Hajar begitu juga Ismail di Makkah Al-Mukarramah di tempat pengasingan? Ketika pada saat itu seorang bayi haus, ia meminta minum. Kemudian Sayyidah Hajar memberikan ASI, sayangnya ASI tidak keluar. Kemudian Sayyidah Hajar mencari air, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik, tetapi tidak menemui air. Kemudian Sayyidah Hajar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memohon, ya Allah, tidak mungkin Engkau berikan ujian, tidak mungkin Engkau berikan jalan keluarnya. Ketika doa seorang ibu yang telah berusaha menggetarkan siasat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak menangis, menjerit, oe, tangannya bergerak, ketika kakinya bergerak mengentakkan tanah, keluarlah air. Ibunya menyaksikan dan ibunya berkata, zam, berkumpullah, jangan berhenti. Begitulah kisah air Zam-Zam yang sampai saat ini masih dapat kita nikmati. Air yang sangat bersih, air yang sangat mendatangkan keberkahan dan dapat menjadikan obat. Kenapa ibadah ini dinamakan sa'i? Sa'i berasal dari bahasa Arab sa'ayas'ah, artinya kesungguhan dalam berusaha. Karena pada saat itu ada seorang wanita yang bersungguh-sungguh untuk mencari air, bersungguh-sungguh berusaha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Ismail dewasa, Nabi Ibrahim diuji kembali. Ia diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Seorang anak yang soleh dan penyabar yang luar biasa berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa saja yang diperintahkan Allah untukku. Insya Allah engkau akan mendapatiku seorang yang penyabar. Begitulah kemudian ketika Ismail alaihissalam hendak disembelih, ada 3 hal yang sangat menentu. Ketika Ismail telah diikat, ikatannya pun longgar. Kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, kencangkan tali ini. Aku takut ketika engkau menyembelihku, aku merontak. Engkau hibah tidak jadi menyembelihku. Yang kedua, tolong tajamkan pisau dan parang itu. Dengan pisau dan parang yang tajam akan cepat memproses penyembelihan diriku dan mengurangi rasa sakit yang ku dapati. 2 hal ini adalah menjadi sunnah kita dalam berkurban, dengan ikatan yang kuat dan kencang. Begitu juga dengan pisau dan parang yang tajam.
Yang ketiga, Ismail telah melipatkan pakaian luarnya dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, berikanlah pakaian ini kepada satu-satunya ibu tercintai ibu Sayyidah Hajar, sampaikanlah salamku kepadanya. Ketika eksekusi penyembelihan akan dilakukan, turunlah wahyu pada sodakta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, ibas atau domba yang besar. Pada saat itu tidak terjadi korban, tetapi yang terjadi adalah kurban. Kurban berasal dari bahasa koruba, artinya dekat. Ditambah alif dan nun menjadi sangat dekat. Saking dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Ismail alaihissalam. Mimpi saja mereka praktekkan. Sekarang kita diperintahkan untuk berkurban. Kurban ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah atau berkurban untuk Tuhanmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, kewajiban kita untuk berkurban, karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Jadi manfaat berkurban adalah salah satunya mensucikan rezeki kita, membersihkan rezeki kita, agar rezeki kita berkah, uang kita tidak habis-habis, harta kita bertahan. Itulah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Nabi Muhammad memperingatkan kita kepada orang-orang yang mampu berkurban tetapi ia tidak mau berkurban. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarbanna musallan. Barang siapa yang mampu berkurban, yang diluaskan rezekinya tetapi ia tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini adalah larangan yang keras bagi orang-orang yang mampu berkurban tetapi ia tidak mau berkurban. Kenapa begitu? Karena kita lebih cinta dengan kehidupan dunia. Ingatlah, yang kau makan akan busuk, yang kau simpan akan laku, bahkan akan menjadi pertikaian. Sedangkan yang engkau sedekahkan itu akan menyelamatkanmu di alam kubur serta di alam akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun abqa. Kita lebih memprioritaskan kehidupan dunia yang tidak ada apa-apanya. Ingatlah, kehidupan akhirat lebih kekal dan abadi. Dunia. Jika kau celupkan jari telunjukmu ke dalam air, kemudian kau angkat setetes yang menempel, itulah dunia. Sedangkan akhirat bagaikan lautan luas yang tiada berhenti. Dunia. Jika kau kejar dunia, akhirat belum tentu menyertainya. Tetapi jika kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah telapak kaki. Dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat yang akan ditinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, lain waktu tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, lain waktu akhirat nyata. Dunia tinggal cerita. Jika ingin bertaubat dari sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan nanti keburu kapan. Semoga Idul Adha tahun ini lebih baik daripada Idul Adha tahun-tahun kemarin. Dan dalam hari raya kurban ini kita dapat menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zama al-ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidayna wa sahhil umura masjidina al muhajirin ma dana fis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.